Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Batavia Raffi Putra di 4 News. Saya di sini akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Berita kali ini mengenai Kampus Merdeka. Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus ditingkatkan kuotanya pada tahun 2022 ini. Program ini akan menjangkau sekitar 150.000 mahasiswa atau meningkat sekitar 3 kali lipat dari sebelumnya. Pada awal tahun 2022 ini, kolaborasi Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau yang disebut Kemendikbudristek menghadirkan program penggerak muda pasar rakyat. Para mahasiswa diajak untuk memperbaiki pengelolaan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha di pasar rakyat dengan mengoptimalkan digitalisasi agar dapat mendukung peningkatan perekonomian nasional. Penandatanganan perjanjian kerjasama tentang penguatan dan pemberdayaan pasar rakyat melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau yang disebut MBKM disaksikan Kemendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi secara daring di Jakarta. Nadiem menyampaikan pada tahun 2021 sebanyak 50.000 mahasiswa mengikuti beberapa program Kampus Merdeka secara nasional, yakni magang bersertifikat dan studi independen atau yang disebut MBSI di industri kementerian atau lembaga lainnya. Kampus mengajar pertukaran mahasiswa di dalam negeri dan di Indonesia Nizam, International Student Mobility Awards atau yang disebut IISMA. Target tahun ini sebanyak 150.000 mahasiswa akan keluar dari kampus dan belajar di dunia nyata. Nadiem meyakini kolaborasi untuk menggelar program penggerak muda pasar rakyat sebagai bagian dari Kampus Merdeka dapat membantu pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kesempatan kerja sama untuk program penggerak muda pasar rakyat sebagai salah satu program Kampus Merdeka. Kunci dari Kampus Merdeka ini kolaborasi dan gotong royong baik antar perguruan tinggi maupun perguruan tinggi industri atau lembaga lainnya. Lewat program ini mahasiswa bergotong royong dengan masyarakat untuk menjawab tantangan bersama dalam masa pemulihan ini. Kita membutuhkan ide-ide brilian dari mahasiswa dan anak-anak muda, salah satunya pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi. Mahasiswa akan mendapat kompetensi baru lewat proyek baru dengan lintas keilmuan atau perguruan tinggi bersama industri lintas kementerian dalam upaya memberikan ruang seluasnya bagi mahasiswa mendapat pengalaman dan kompetensi yang tidak didapat di kampus. Selain program secara nasional, perguruan tinggi juga bermitra dengan industri di daerah ataupun nasional hingga modern multinasional untuk program Kampus Merdeka. Penyebaran COVID-19 memang menurunkan omset pasar rakyat sekitar 30%. Namun bagi yang bisa beradaptasi dengan teknologi digital justru naik 40%. Hal ini sejalan dengan analisis Asian Development Bank bahwa dengan digitalisasi ekonomi masyarakat, kesenjangan antara masyarakat kaya dengan miskin menjadi kecil. Kami mendukung MBKM sebagai pikiran progresif Kemendikbudristek yang bisa diajak untuk membantu peningkatan pasar rakyat sebagai tulang punggung ekonomi jangka panjang. Penggerak muda pasar rakyat akan menjadi tulang punggung ekonomi masa depan. Oke, memaparkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020 ada sebanyak 16.235 pasar rakyat. Namun yang memenuhi manajemen pengelolaan sesuai standar nasional Indonesia atau yang disebut SNI baru 46 pasar rakyat. Penanganan pasar rakyat sampai saat ini masih lebih pada revitalisasi fisik pasar tradisional, masih terkesan kumuh, kotor, dan manajemennya tidak terstruktur. Kementerian Perdagangan sudah melakukan perbaikan fisik terhadap 5.000 pasar. Ternyata masih perlu sentuhan lain agar pengelolaan pasar rakyat lebih modern. Program ini diharapkan bisa mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaku pasar rakyat, target penguatan pasar rakyat, dan pemanfaatan teknologi digitalisasi di tahun 2022 ini akan menyasar sekitar 1.000 pasar rakyat serta 1 juta pedagang. Program magang dengan target 300 mahasiswa ini dilakukan di 60 pasar rakyat di 15 kabupaten atau kota. Ya, sekian berita yang disampaikan oleh saya. Sekian dan sampai jumpa.